Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah bulan-bulan haram. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tetapkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dikatakan dia haram itu berarti dia mulia. Menganalogikannya misalnya kita mengepel rumah. Kira-kira ibu kasih tidak yang jorok-jorok masuk? Tak akan ibu kasih kalau merepet itu. Nah kau masuk, awal lagi ngepel masuk, kau jorok pula kakimu. Begitulah kira-kira bulan haram ini. Kalau sudah bulan haram ini datang, jangan buat yang tak elok. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Nah, ini dia. Ketika bulan haram datang, perbanyak ibadah. Jangan kerjakan maksiat. Mengapa demikian? Karena di bulan haram ini dilipat gandakan Allah amal ibadah yang kita kerjakan. Namun kalau kita melakukan maksiat, Allah pun gandakan dosanya. Itu makanya jangan kita aniaya. Aniaya di sini, orang yang bermaksiat itu sesungguhnya adalah orang yang sedang menganiaya dirinya. Itu makanya dalam ayat ini dikatakan, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Karena siapa-siapa yang menganiaya dirinya, maka dia telah berbuat zalim. Jika kepada dirinya saja dilarang Allah kita untuk menganiaya diri kita, apalagi kepada orang lain. Bertambah-tambahlah dosa yang akan diberikan Allah kepada kita. Ustaz, tak ada di sini disebutkan bulan-bulannya. Apa nama bulan yang 4 tuh? Memang tidak disebutkan. Maka datanglah hadis. Apa manfaat hadis ini? Menjelaskan ayat-ayat yang belum jelas di dalam Al-Quran. Maka ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini bulan haram berturut-turut. Dan 1 bulan yang terpisah. Apa itu? Bulan Rajab, yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini dia nama-nama bulan dari 4 bulan haram yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi karena kita sekarang ini berada di dalam bulan Zulqa'dah, yang mana Zulqa'dah ini termasuk dari 4 bulan haram, maka hendaknya di bulan ini kita perbanyak amal ibadah kita. Jauhkan perbuatan kita dari hal-hal yang mengandung maksiat. Mengapa? Karena semua yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Zulhijjah sebentar lagi akan kita masuki. Lalu apa keutamaan atau ibadah yang bisa kita kerjakan nanti ketika bulan Zulhijjah datang? Yang pertama ialah hendaknya bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Warga Tanjung Balai sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya
untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Siapa yang mampu namun dia tidak mengerjakan rukun Islam yang kelima, maka keluar dia dari Islam. Maka dari itu kalau ada harta kita, sempatkan, manfaatkan harta kita itu untuk menunaikan ibadah haji. Di kampung saya sampai menjual tanah dia, nggak apa-apa jual tanahnya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tapi perlu jadi catatan, ibadah haji memang wajib, tapi jangan sampai ketika dijual semua harta balik kita jadi orang kelimpungan. Jangan juga. Pulang-pulang udah bawa mangkok, bawa tongkat, pakai kacamata hitam. Habis itu nggak juga. Bukan begitu maksudnya. Ketika kita jual harta kita, ketika balik kewajiban kita masih bisa kita penuhi. Makan kita masih bisa terpenuhi, dapur kita masih berasap. Jangan tabakar lah. Iya. Nah, kalau begitu kondisinya boleh. Tapi kalau pulang jadi gelandangan gembel, janganlah. Karena ada di atas wajib, ada yang lebih wajib. Ustaz, kami ini bukan tak onda haji, onda kali pun kami onda haji. Tapi tak cuma lah. Duit tak ada, makan pas-pasan, udah lepas hari ini mantap loh Ustaz. Maka ada amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan, pahalanya setara dengan ibadah haji. Apa itu? Yang pertama, umrah di bulan Ramadan. Udah? Kalau kayak pertanyaan ibu tadi, cuma 20 tahun lagi tak sampainya Ustaz. Kalau sudah diniatkan, sudah ada ikhtiar, bisa ibu mendapatkan gelar haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sudah diniatkanlah, sungguh-sungguhlah, ditabunglah, insyaallah dapat gelar ibadah haji. Ingatkah kita cerita ribuan orang yang berangkat haji, sampai di Makkah mau pulang, mimpilah seorang syekh mengatakan bahwa semua yang berangkat haji yang berada di Masjidil Haram tak ada yang mabrur hajinya. Disampaikannya dalam mimpi. Lalu siapa yang dapat gelar haji mabrur tuh? Ada dia tak berangkat, tapi dia tetap mendapatkan gelar haji mabrur. Ditanyai dalam mimpi itu di mana alamatnya? Disampaikan malaikat. Sebaik dia kembali ke kampung halamannya, dicarinya alamat itu, ketemu. Lalu ditanyanya, apa amalan yang kau buat sehingga dalam mimpiku kau dikatakan mendapat gelar haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi katanya, aku sudah punya uang untuk berangkat haji. Ketika aku hendak memenuhi syarat haji ini, istriku sedang hamil. Ngidam dia karena tetangganya memasak gulai yang wangi sekali, sehingga dibilang istri, bang pergilah bang, minta akan sikit, aku ngidam ini kayaknya. Pergilah dia, dimintanya. Apa kata tetangganya ini? Ini halal untuk kami tapi haram bagi bapak. Kenapa bisa begitu katanya? Iya, ini ayam, diibaratkanlah ayam, ini ayam tiren katanya. Ayam udah bangke, cuman karena ketiadaan diambilnya juga, dimasaknya, digulainya. Mendengar cerita tetangganya ini, diambilnya uang haji tadi, dikasihkannya sama kawan tuh. Tak berangkat dia haji demi tetangganya yang kelaparan tadi, yang tidak punya apa-apa. Dengan sebab itu dapat dia gelar haji. Jadi jangan khawatir ibu, bukan berarti semua yang berangkat haji itu jadi haji mabrur semua, belum tentu. Banyak motivasi orang naik haji ini supaya dapat gelar haji. Jadi kalau orang dapat gelar haji ini dua ini nih. Satu memang manfaatnya itu, satu memang diingatkan orang kita, Pak Haji. Diingatkan orang kita, Pak Haji, kalau kita udah haji. Nah, Pak Haji, positif thinking saja lah, Wak. Jadi kalau ada orang pulang haji dipanggil haji,
Nah, kita mengingatkan dia, kau udah haji, jangan macam-macam lagi, jagalah hajimu tuh. Nah, gitulah. Yang kedua memang itu kembali ke dia lah. Kalau niatnya pula dia dipanggil haji itu supaya dipandang orang, kembali ke dia lah. Innamal a'malu binniyat. Bisalah gugur semua ibadah yang dikerjakannya itu. Nah, tapi kita berpositif thinking saja. Ketika orang pulang haji, kita panggil dia haji untuk mengingatkan dia bahwasanya dia tuh udah haji, janganlah macam-macam lagi. Buatlah tingkah yang baik-baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang umrah di bulan Ramadan maka pahalanya setara dengan ibadah haji. Pahalanya ya Bu, jangan nanti umrah ibu di bulan Ramadan pulang tidak dipanggil haji, tak bisa juga. Nah, pahalanya setara dengan ibadah haji. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi satu waktu ada sahabat Rasulullah, masih muda dia lagi, hendak berangkat perang lah ini umat Islam. Ya Rasulullah, ikut aku hendak berperang. Kata Rasulullah, ada orang kedua orang tuamu? Ada. Kalau begitu tak usahlah. Tak usahlah kau ikut perang dulu. Uruslah kedua orang tuamu. Maka dengan kau mengurus kedua orang tuamu, maka pahalanya setara dengan ibadah haji. Jadi salah satu sebab yang bisa mendatangkan pahala setara dengan ibadah haji ialah berbakti kepada kedua orang tua. Selain itu, kedua orang tua kita nih Bu, pintu surga kita. Ini banyak orang mencari surga di luar. Banyak orang mencari surga di luar. Padahal di rumahnya dua ada pintu dua. Sibuk hendak mencari keluar lagi. Elok diurus orang tua waktu dijago. Jadi Iyas bin Muawiyah pernah sangat bersedih ketika orang tuanya meninggal, ibundanya meninggal, sangat bersedih. Padahal Iyas bin Muawiyah ini sangat berbakti kepada orang tuanya ini, sama umaknya ini. Nampak tetangga kanan kirinya dia ini sangat berbakti. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia sangat bersedih. Sehingga berpikir, kenapa Tuhan bersedih? Kata temannya ini kan. Lalu kata Iyas bin Muawiyah, mengapa aku tak bersedih? Dulu aku punya 2 pintu surga di dalam rumahku. Sekarang sudah pergi 1. Tinggallah 1 pintu surgaku di dalam rumah. Kata Iyas bin Muawiyah. Jadi bersyukurlah Bu, di antara kita ini kalau masih ada orang tuanya, maka jagolah elok-elok itu pintu surga kita yang paling dekat. Janganlah pala kita cari jauh-jauh, di dalam rumah itu sudah ada pintu surga yang sangat dekat. Bahkan ada Uwais Al-Qarni dikenal dengan orang yang tak terkenal di dunia ini tapi sangat terkenal di langit. Mengapa? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, nanti ketika aku telah tiada, jumpai orang ini, kata Rasulullah. Doanya sangat makbul. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Sangat makbul doanya. Kenapa? Karena sebab berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, orang tua aku telah tiada. Perbanyaklah berdoa kepada kedua orang tua kita. Perbanyak berdoa. Khususkan kepada kedua orang tua kita, karena dengan sebab itu bisa diringankan Allah dosa-dosanya, bisa diterangkan Allah kuburnya, bisa dilapangkan Allah kuburnya kalau orang tua kita telah tiada. Jangan menunggukan setelah sholat, kalau bisa setiap waktu. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan ketiga yang bisa setara dengan pahala ibadah haji ialah berjalan menuju sholat berjamaah di dalam masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji.
Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji tapi kita belum bisa menunaikan ibadah haji, hendaklah kita kalau salat itu berjamaahlah ke masjid sambil berjalan. Kalau mau umrah, berjalan ke masjid untuk menjalankan ibadah solat sunnah. Cuma jangan salah paham, semakin jauh perjalanan semakin banyak pahalanya. Dicarinya masjid nang jauh. Hendak mengerjakan solat maghrib udah masuk isya. Salah juga. Tak begitu pemikirannya kan? Iya. Ini namanya salah memahami nih. Mulai kayak cerita suami dan istri, oh bang, nanti kalau hujan angkat jemuran tuh ya bang. Iya deh, tak hujan-hujan. Udah jam 12 malam. Pulang bininya, kenapa tak kau angkat jemuran tuh bang? Tapi kau bilang hujan dulu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah berikutnya yang setara dengan pahala ibadah haji ialah melakukan salat isyraq atau salat syuruk atau kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan salat subuh, ini di syaratnya nih Bu ya. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid ya, jangan di rumah. Lalu dia tetap berdiam di dalam masjid, berzikir dia, baca Quran dia, kemudian melaksanakan salat sunnah duha, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Jadi kalau salat sunnah isra itu harus terpenuhi 3 syarat tadi. Kemudian amalan yang berikutnya ialah menghadiri majlis ilmu di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna haji. Kemudian membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah selesai salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi. Mereka berkata, orang-orang kaya itu ya Rasulullah pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka bisa menunaikan ibadah haji, umrah, berjihad serta bersedekah. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, berarti subhanallah. Kalian bertahmid, alhamdulillah, dan bertakbir, Allahu Akbar, di setiap akhir salat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih, sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Aku pun kembali padanya. Nabi bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Jadi boleh kita kerjakan tasbih, tahmid, takbir terpisah 33 kali atau kita gabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sampai 33 kali. Siapa-siapa yang mengerjakan amalan ini maka dia mendapatkan pahala ibadah setara dengan ibadah haji. Itu dia beberapa amalan yang bisa kita kerjakan karena kita belum mampu menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji.
Yang kedua, di bulan Zulhijjah nanti amalan yang bisa kita kerjakan tadi, yang pertama menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi nanti Bu, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah puasalah. Kenapa kita dianjurkan berpuasa? Selain karena anjuran dari agama, kita nanti bakalan makan daging, lembu, kambing. Taulah, kita puasa ini menurunkan kolesterol kita Bu. Itu makanya setelah nanti makan daging banyak bertumbangan, naik balik kolesterol. Bukan naik balik, memang udah dipupuk dari tanggal 1 tuh. Tak puasa-puasa tinggi kolesterol, dibantingnya pula lagi sate kambing, sop. Jadi hikmahnya dari segi kesehatan, kita disuruh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Salah satu hikmahnya ialah agar tidak menjadi penyakit. Kemudian yang ketiga, puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ini mengenang peristiwa sebelum penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Tanggal 8 tuh, tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi merenunglah Nabi Ibrahim atau berpikir, benarkah ini wahyu dari Allah atau hanya godaan setan? Berpikir, merenung dia. Kalau orang yang menunaikan ibadah haji merenung dia, doa apalah yang aku panjatkan besok, merenung dia. Jadi kita pula merenung, dosa apa yang telah ku buat selama hidupku nih, merenunglah kita. Tanggal 8 Zulhijjah itu, di situ kita dianjurkan untuk puasa. Jadi mengenang peristiwa sebelum penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Puasa tarwiyah. Kemudian puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 yakinlah Nabi Ibrahim, oh ini bukan godaan setan, ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan melalui mimpi. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengenang itu juga sebelum penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar menjadi puasa ini sebagai penebus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Inilah manfaat puasa hari Arafah, menebus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima, ibadah yang dianjurkan di bulan Zulhijjah ialah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nahar kecuali menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Jadi di antara kita ini kalau memang tanggal 10, 11, 12, 13 terpenuhi kebutuhan yang wajib bagi kita sendiri dan yang kita nafkahi, kemudian ada uang yang berlebih untuk membeli kambingkah, maka disunnahkan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Ukurannya begitu, tanggal 10, 11, 12, 13 terpenuhi kebutuhan dirinya dan yang wajib dinafkahinya, dan ada uang berlebih untuk membeli hewan kurban, maka disunnahkanlah baginya untuk menyembelih hewan kurban. Terkadang nih yang laki-laki sering kena ini loh, rokoknya sanggup dia 15.000 sabungkus. Sekarang berapa Bu?
Nah, ini yang kayak gini-gini ini kalau tak bisa kurban dikurbankan saya Bu udah. Nah, jangan rokok sanggup pada kenyataannya kurban tak sanggup.